Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa hari ini pada renungan harian Ambon Pagi. Dalam suasana sukacita kita akan menjalani sepanjang hari ini. Dan marilah firman Tuhan yang akan menuntun kita, sehingga kita melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Matius 25 ayat 31. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Muda roh anak ni jolmai gabe raja mardongan akka suruan nia, juguk maya diha bangsa ni hamualiaonna." Dalam bahasa Indonesia, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita membaca Matius 25 adalah memperingati tentang bagaimana kedatangan Allah ataupun kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Ketika manusia menganggap bahwa hidup ini adalah hanya sementara, kemudian akan berakhir dengan kematian. Namun di dalam kekristenan jelas dikatakan bahwa setelah kematian akan ada kebangkitan, di mana dimulai dengan ketika Allah menyatakan kemuliaannya. Ketika Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Pada saat itu, maka tidak ada satupun yang bisa mengelak atas apa yang sudah dilakukannya, atas apa yang sudah diimaninya semasa hidupnya. Maka semua orang akan diadili sesuai dengan apa yang sudah diperbuatnya. Oleh karena itu, ketika kita membaca pasal ini dan secara khusus ayat hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus akan datang dengan kemuliaannya. Kemuliaan Allah adalah ketika Dia menyatakan kehendaknya, menyatakan eksistensinya, menyatakan kuasanya yang duduk di atas tahta kemuliaan Allah. Ketika Allah duduk di atas tahta itu, maka akan mulai penghakiman, akan ada pemisahan antara orang yang benar dengan orang yang jahat, akan ada pemisahan antara kambing dengan domba. Oleh karena itu, pada saat itu setiap orang akan dihakimi sesuai dengan kehendak Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mengingatkan kita bahwa kehidupan saat ini adalah berkelanjutan kepada penghakiman di mana Allah akan menjadi hakim atas segala sesuatu. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita harus menyadari bahwa kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita hidupi kepada Kristus Yesus sebagai pemilik tahta kemuliaan itu. Dan firman ini yang kedua mau mengatakan adalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia adalah Raja di atas segala raja. Ketika Dia sudah akan menghakimi, maka setiap makhluk akan bertekuk lutut dan menyembah kepadanya. Oleh karena itu, kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk menyongsong kemuliaan Allah itu. Mari setiap orang di antara kita menjadi orang yang selalu siap siaga, agar ketika Allah menyatakan kuasanya, ketika Yesus akan menghakimi, maka kita akan terluput dari segala dosa dan kelemahan serta kekurangan kita. Di dalam firman Tuhan dikatakan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia. Itulah menggambarkan bagaimana kalau dikatakan semua malaikat bersama-sama dengan Dia. Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang memiliki kuasa, di mana malaikat-malaikat tunduk dan menjadi mengawal atas kuasanya. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus, tetaplah pegang imanmu kepada Kristus Yesus, dan tetaplah engkau harus setia sampai kepada akhir kehidupanmu. Karena ketika Allah akan menyatakan kuasanya, ketika Allah datang untuk memberikan penghakiman,
maka kita adalah orang-orang yang dimenangkan, orang yang terluput daripada hukuman dan siksaan Allah. Kita menjadi orang-orang yang menjadi bersama-sama dengan Allah di dalam kemuliaannya. Saudara terkasih dalam Kristus, Yesus akan bersemayam di atas tahtanya, dan biarlah persemayaman Allah ini menjadi kemuliaan baginya dan menjadi sesuatu mempersiapkan diri selalu siap siaga agar kita menjadi luput daripada hukuman dosa dan maut. Oleh karena itu saudara terkasih, biarlah firman ini menguatkan, meneguhkan, menuntun kita untuk menjadi tetap berpengharapan dan tetap waspada ketika akan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi suluh bagi hidup kami, bahwa Tuhan akan menyatakan kemuliaan, dan Tuhan akan duduk di atas tahta kemuliaan-Mu. Biarlah setiap orang percaya menjadi tetap berpengharapan dan memegang iman yang teguh kepada Kristus Yesus. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan biarlah setiap orang menjadi dapat kasih karunia daripada Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.